Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Amelia, NIM 1908108057. Mempresentasikan teori tahapan dan faktor bermain. Pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan utama yang dijalani anak-anak usia dini setiap hari. Dengan bermain, anak akan melakukan segalanya, mencoba mengeksplorasi, sehingga pada akhirnya anak muncul ide-ide kreatifnya untuk bermain. Teori-teori bermain. Ada teori klasik dan teori modern. Teori klasik ialah teori bermain yang muncul mulai abad ke-19 sampai Perang Dunia Pertama. Teori modern ialah teori yang muncul sesudah Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Teori klasik, yang pertama ada teori Silver's Energy. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Herbert Spencer. Anak-anak bermain karena akan berlebih energi, dan bermain itu sebagai sarana anak-anak dalam menyalurkan energi yang berlebih, sehingga mereka tidak menyalurkan pada hal-hal yang negatif. Yang kedua ada teori rekreasi. Teori ini dikemukakan oleh Maurice Lazarus. Bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja. Karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya tenaga, bermain adalah lawan dari bekerja dan merupakan cara yang paling ideal untuk memulihkan tenaga. Teori rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh G. Steinhardt. Kegiatan bermain dimaksudkan sebagai peristiwa pengulangan kembali apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Yang keempat ada teori praktis atau insting. Teori ini dikemukakan oleh Carl Gross. Bermain yaitu sebagai upaya memperkuat insting yang dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi atau menjaga kelangsungan hidup di masa mendatang. Teori modern. Teori kognitif menurut Jean Piaget, bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi anak. Pengetahuan anak dapat dibangun dan dikembangkan melalui bermain. Perkembangan kognitif seorang anak dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada sensori motor 0 sampai 2 tahun. Kemampuan kognitif anak diperoleh melalui indera seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba. Yang kedua ada praoperasional 2-7 tahun. Ciri-ciri yaitu anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia, pemikirannya masih egosentris dan sentrasi. Yang ketiga ada operasional konkret 7-11 tahun. Ciri perkembangannya ialah anak sudah mulai dapat menunjukkan perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis atau masuk akal. Operasional formal 12 tahun sampai dewasa. Cirinya yaitu anak sudah mulai bisa memahami dan melakukan pemikiran abstrak dan simbol-simbolis secara murni serta mampu memecahkan masalah. Teori modern. Teori kognitif sosial Vygotsky. Teori Lev Vygotsky dikenal dengan istilah kognitif sosial. Maksudnya itu pengetahuan anak dipengaruhi oleh hubungan sosial anak. Teori psikoanalitik, teori yang berhubungan dengan emosi seorang anak. Menurut Freud, bermain dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melepaskan emosi yang ada pada diri anak. Ketika seorang anak yang merasa tertekan atau bosan dan emosinya sedang kacau, maka bermain dapat dijadikan sebagai penawarnya. Teori otak triun. Teori ini dikemukakan Dr. Paul McLean. Menurutnya, dalam otak manusia, termasuk anak-anak itu, terdapat 3 bagian otak yang saling berhubungan, yaitu otak reptil, limbik, dan cortex. Bermain dianggap sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan pada diri anak dan sebagai media relaksasi diri. Tahapan bermain anak. Tahapan bermain anak menurut Harlock terdapat 4 tahapan. Yang pertama tahapan penjelajahan, berupa kegiatan mengenal objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda-benda sekelilingnya lalu mengamatinya. Penjelasan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengalami setiap benda yang diraihnya. Tahapan mainan. Tahapan ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain
bermain seperti layaknya teman mainnya. Tahapan bermain anak yang ketiga, tahapan bermain. Usia 7-11 tahun biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak akan semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games olahraga dan bentuk permainan yang lain yang dilakukan oleh anak dewasa, yaitu sebuah pertandingan. Tahapan melamun usia 12 tahun. Tahapan ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak-anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermainnya yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Biasanya khayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama ada kesehatan. Anak cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif karena banyaknya energi yang dimiliki anak membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan energinya tersebut. Sementara anak yang kurang sehat akan mudah lelah ketika bermain sehingga lebih menyukai bermain pasif karena tidak membutuhkan banyak energi. Perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Dengan demikian, anak yang memiliki keterampilan motorik yang baik akan lebih banyak memilih kegiatan bermain aktif, dan begitu pula sebaliknya anak yang kurang terampil motoriknya cenderung memilih kegiatan bermain yang pasif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain yang ketiga yaitu intelijensi. Anak yang memiliki intelijensi yang baik, pandai atau cerdas cenderung akan menyukai baik kegiatan bermain aktif maupun pasif karena biasanya anak yang pandai akan lebih aktif daripada anak yang tidak pandai. Yang keempat ada jenis kelamin. Kegiatan bermain anak laki-laki cenderung lebih keras daripada perempuan. Anak laki-laki cenderung bermain olahraga daripada bermain peran, sedangkan anak perempuan cenderung untuk bermain peran. Anak laki-laki juga menunjukkan keterkaitan pada permainan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kelima, lingkungan. Wilayah tempat tinggal akan mempengaruhi ragam permainan yang biasa dimainkan oleh anak. Yang keenam ada status sosioekonomi. Anak yang dari status sosioekonomi lebih tinggi akan menyukai permainan yang mahal, sedangkan anak yang dari kelas sosioekonomi bawah akan menyukai permainan sederhana dan murah. Yang ketujuh, jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila anak sudah terlibat dalam peran tugas-tugas bahkan pekerjaan yang menyita waktu, maka anak terlalu lelah untuk kegiatan bermain. Yang terakhir, kedelapan, ada alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain. Perlu disediakan berbagai variasi alat permainan anak sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara dan kegiatan permainan. Hal ini akan berdampak positif bagi semua aspek perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.